my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sesampainya di rumah, Justin menuju kamar mandi, membersihkan badan dan mendinginkan pikiran setelah mencoba tidur mengistirahatkan badan dan pikirannya. Aku ingin pulang, keluh Nara sendirian di ruang inapnya. Justin brengsek. Lebih baik aku tidur. Besok aku akan memaksa dokter mengizinkan aku pulang lebih awal. Nara berbicara sendiri. Saat akan memejamkan mata terdengar ketukan pintu. Tok, tok, tok. Masuklah seorang dokter dan perawat. Malam Mbak Nara, maaf ganggu waktunya. Ini mau cek rutin dulu ya sebelum tidur, ujar dokter wanita itu ramah. Oh iya dok, jawab Nara. Setelah mengecek dan melihat kondisi Nara yang membaik, dokter menjelaskan pada Nara. Dokter, besok pagi saya udah boleh pulang kan? Tanya Nara. Apa nggak nginep semalam lagi Mbak Nara? Buat mantau kalau kepala Mbak Nara sakit lagi, jawab dokternya. Saya udah nggak apa-apa dok, kepala juga udah nggak sakit banget. Besok saya boleh pulang ya? Nara memelas. Iya udah, mana suaminya Mbak? Saya mau bicara dulu soal kondisi Mbak Nara. Dokter itu baru menyadari kalau sedari tadi Nara hanya sendiri di ruangan itu. Oh dia lagi ada kerjaan mendadak tadi dok, jawab Nara cuek. Malam-malam gini? Wah orang sibuk mah gitu ya, goda dokter. Hehehe, Nara nyengir. Gimana dok, boleh ya? Tapi kan harus ikut persetujuan suami Mbak dulu, jelas dokter itu. Dia bilang terserah saya kok dok, soalnya dia pulang baru lusa, bohong Nara. Ya udah kalau gitu, karena memang Mbak Nara udah baikan, saya izinin besok pulang. Akhirnya dokter mengizinkannya pulang. Terima kasih dokter. Senyum bahagia tampak di wajah yang masih tampak pucat itu. Pagi-pagi sekali Nara bangun. Dia menyiapkan semua barang bawaannya sendiri dan bergegas keluar rumah sakit. Orang rumah bahkan tidak ada yang tahu. Mbak Surti biasanya akan datang jam 10 pagi. Jadi sebelum Mbak Surti atau yang lainnya datang, Nara sudah bergegas pulang karena takut kalau nanti tidak jadi pulang. Dengan menggunakan taksi, akhirnya Nara sampai di depan rumah. Pak Sapam yang kaget melihat nyonyanya pulang dari rumah sakit sendiri segera menghampiri. Ya ampun Nyonya, kok pagi-pagi udah nyampe rumah gini? Udah boleh pulang memang? Tanya Pak Satpam khawatir sembari membantu Nara membawa barang-barangnya. Udah dong, kan Nara udah sembuh Pak, ujar Nara. Saat akan membuka pintu, bertepatan dengan pintu yang dibuka dari dalam. Jerit Nara melihat makhluk lecek, mata hitam menjulang tinggi di depannya. Kau! Teriak Justin balik melihat Nara ada di depannya. Semalaman Justin tidak bisa tidur memikirkan Nara, dan saat pagi menjelang dia baru beranjak akan ke rumah sakit. Tanpa membersihkan diri, Justin bergegas menuju rumah sakit dan akhirnya apa yang dia lihat sekarang? Wanita mungil dengan perban di kepala itu berdiri di depan pintu rumah mereka. Astaga. Setelah kejadian, Nara yang sudah berada di depan rumah pagi-pagi, Justin tak ambil pusing, toh malah bagus, jadi dia tak perlu repot-repot menjemput ke rumah sakit. Makan dan minum obatmu. Istirahatlah, aku sudah meminta orangku untuk mengurus perpanjangan cutimu, ujar Justin yang saat ini berada di kamar Nara. Terima kasih, balas Nara dan memakan makanan yang Justin bawa. Habiskan, aku masih ada urusan. Setelah berucap seperti itu, Justin meninggalkan kamar Nara. Selang beberapa menit Justin keluar dari kamar Nara. Terdengar suara pesan masuk di ponsel Nara. Temui aku besok di restoran pasta jam 18.00. Itulah isi pesan masuk yang Nara baca. Siapa ini? Gumam Nara. Kling. Karena habis minum obat yang menyebabkan rasa kantuk, setelah membacanya Nara tak membalas pesan itu dan memilih melanjutkan aktivitasnya untuk tidur. Nara habis mandi dan tanpa sengaja dia membasahi perban yang ada di kepalanya. Dengan susah payah Nara melepas perban itu. Mbak Nara, maaf saya masuk. Ya ampun, kenapa itu perbannya dibuka? Kan belum boleh Mbak Nara,
Mbak Surti yang masuk kamar untuk mengantarkan makan malam, Nara terkejut melihat apa yang dilakukan Nara. Basah Mbak Surti, tadi mandi nggak sengaja kesiram, jadi harus diganti, jelas Nara. Oh alah, emang bisa ganti sendiri Mbak, nanti kalau salah gimana? Tanya Mbak Surti cemas. Ya udah Mbak Surti tolong bantuin ya, bisa kan? Saya takut Mbak. Tunggu saya cari bantuan dulu. Mbak Surti segera berlari keluar tanpa bisa Nara cegah. Alhamdulillah, Tuan, itu Mbak Nara, teriak Mbak Surti yang melihat Justin memasuki rumah. Kenapa Nara? Tanya Justin. Itu lukanya Tuan, perbanyak Belum sempat Mbak Surti menyelesaikan ucapannya, Justin sudah menuju kamar Nara. Kenapa kau lepas perbannya? Tanya suara berat itu. Justin, tadi aku mandi gak sengaja kena air, jelas Nara sambil mencoba memasang perban, tapi gagal karena lukanya berada pada bagian belakang kepala. Ceroboh, ujar Justin dan mengambil alih memasang perban di kepala Nara. Seminggu telah berlalu. Prang! Justin membanting vas bunga yang ada di ruang tamu dengan langkah lebar penuh dengan amarah. Justin membuka pintu kamar Nara dengan kencang. Astaga! Nara yang ingin berganti pakaian dikagetkan dengan pintu kamar yang dibuka dengan kasar. Apa-apa kau Justin? Tahu sopan santun gak sih? Kesal Nara. Sopan santun katamu? Ujar Justin sinis. Kau ini kenapa sih datang-datang buka kamar orang sembarangan? Tanya Nara dengan nada tinggi. Dengan cepat Justin menghampiri Nara, kemudian menariknya dengan kasar tanpa peduli Nara yang masih belum berpakaian lengkap. Justin, kau apa-apaan sih? Lepas! Jerit Nara sambil berusaha melepas tangannya dari tarikan Justin. Brak! Dengan kasarnya Justin menghempaskan Nara di ranjangnya. Kau! Bentak Justin sambil menunjuk ke arah wajah Nara. Sudah kubilang jangan ikut campur urusan pribadiku, sialan. Dengan suara kerasnya Justin lagi-lagi membentak Nara. Ada apa sebenarnya Justin? Tanya Nara takut-takut. Baca. Justin melemparkan ponselnya yang ditangkap Nara. Dengan sigap Nara menangkap ponsel milik Justin. Dan ia melihat begitu banyak situs di internet yang membahas tentangnya dan Justin. Berita yang sangat mengejutkan. CEO Justin Leonard telah menikah dengan seorang gadis misterius. Terhot, dikabarkan CEO Justin Leonard dari keluarga Leonard telah memiliki seorang istri yang bernama Vanara Michael Lizora. Berita terkini, wanita bernama Vanara Michael Lizora berhasil menaklukkan seorang CEO yang berhati dingin dan batu bernama Justin Leonard. Adegan mesranya terekam jelas. Diketahui bahwa CEO Justin Leonard tidak menikahi wanita sembarangan. Wanita itu juga keturunan seorang bangsawan. Berita terakhir yang ia baca berhasil membuat ia tertegun, mata membulat sempurna. Berita itu berisikan pengakuan dirinya bahwa ia adalah istri sah dari CEO Justin Leonard. Justin, aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku tak berbicara seperti itu sepenuhnya. Mereka yang memaksaku Stop. Jadi kau mau menyalahkan paparazzi dan netizen gitu aja? Hah? Justin tak sudi mendengarkan penjelasan Nara, yang menurutnya hanya bualan semata. Dengan perlahan Justin menghampiri Nara. Kapan kau bertemu dengan para wartawan murahan itu? Kali ini Justin berkata pelan tapi dengan nada yang mengerikan. Mereka yang lebih dulu mengejar dan menanyakan banyak hal ke aku, jawab Nara. Aku tanya kapan, bukan siapa, balas Justin makin menyudutkan Nara. 5 hari yang lalu, cicit Nara karena tubuhnya makin diimpit Justin. Kau tahu karena ulahmu, aku sama sekali tidak bisa melewati para wartawan yang sibuk mencari sensasi agar mereka terkenal. Dan aku sangat membenci itu. Itulah alasan kenapa aku tidak ingin publik tahu tentang pernikahan kita ini. Baiknya aku hukum apa perempuan yang telah mengusik kehidupanku ini, ujar Justin dingin dengan aura dan wajah menakutkan. Justin, dengarkan aku dulu, ujar Nara mencoba menjelaskan. Tapi hal itu sia-sia dengan kasarnya Justin menarik kain yang menempel di tubuh Nara. Baiklah,
Jika kau benar-benar ingin mendampingiku dan menjadi istriku yang sah, maka kau harus melayaniku layaknya seorang istri sungguhan. Malam ini akan menjadi malam pertama kita. Lagi-lagi Justin berkata dingin. Matanya menatap tepat ke arah mata Nara dengan tajam syarat akan emosi. Justin, tolong lepas. Jerit Nara. Tanpa aba-aba Justin menyentuh hal sensitif Nara. Hal itu sangat menyakitkan. Justin yang diliputi amarah tidak peduli dengan cerita Nara. Justin seolah-olah tuli. Sungguh dia sangat marah sudah 5 hari dia menghadapi para wartawan itu. Awalnya ia menganggap mereka hanya iseng untuk mengungkap kebenaran. Tapi nyatanya Nara sendirilah yang mengungkapkan hubungan pernikahan mereka. 5 hari yang lalu, dengan langkah tergesa-gesa Nara menuju ke arah seseorang yang sedang duduk. Bukan seseorang, tepatnya seorang wanita dan seorang laki-laki. Maaf aku terlambat, ujar Nara setelah sampai di depan kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut yang tak lain adalah wartawan dan seorang laki-laki tampan yang Nara tidak kenal menoleh ke samping di mana Nara berada. Tak apa Nyonya Nara, kami baru sampai juga, silakan duduk, ujar wartawan itu sopan. Apakah benar ini adalah istri CEO Justin Leonard? Ujar laki-laki wartawan itu sambil melirik Nara sekilas. Baim, daripada kita bertanya-tanya lebih baik tanyakan. Tekan wartawan wanita memperingatkan teman laki-lakinya yang memaksa ikut ketika dia akan bertemu Nara. Baim adalah seorang wartawan terkenal dari salah satu stasiun TV Indosiar. Namun Nara tidak mengenalnya. Maksud Anda saya? Tanya Nara pada laki-laki yang belum ia ketahui namanya. Iya benar, siapa lagi kalau bukan Nyonya? Jawab wartawan itu. Nyonya, kenalkan kami adalah wartawan nama dia Baim, sedangkan saya Lisa. Tenang saja Nyonya, tidak perlu khawatir. Di sini tidak ada lagi wartawan selain kami berdua. Lisa memperkenalkan dirinya dan juga temannya pada Nara. Ada apa? Kenapa kalian mengajakku kemari? Tanya Nara to the point. Apa Nyonya tidak mau memesan minuman? Tanya Lisa dijawab gelengan kepala Nara dan menampakkan perban yang ada di belakang kepala Nara. Kenapa kepala Nyonya diperban? Tanya Lisa. Ada apa dengan kedua wartawan ini? Kenapa mereka mencariku? Tanyanya polos di dalam hatinya. Tidak apa-apa, hanya sedikit kecelakaan, jawab Nara. Karena memang kondisinya belum begitu pulih dan kepalanya yang kadang masih terasa sakit. Jadi ada apa Lisa? Tanya Nara yang terkesan buru-buru. Padahal dia sedang menahan sakitnya yang hilang timbul. Baiklah, Nyonya, saya ingin tahu apakah benar Anda adalah istri sah dari Tuan Justin Leonard yang selama ini diisukan. Kenapa Nyonya dan Tuan memilih merahasiakan pernikahan kalian? Ujar Lisa langsung. Mampus aku harus jawab apa? Seharusnya aku lebih teliti dari awal. Bagaimana jika Justin tahu ia akan marah besar padaku? Aku harus jawab apa ya? Gumamnya di dalam hati. Maaf, saya ada urusan mendadak, ujar Nara beranjak ingin pergi. Namun langkah Nara tertahan sama Lisa dan juga Baim. Apakah benar Nyonya dan Tuan Justin menikah atas perjodohan? Tanya Baim yang juga ingin mendapatkan bukti yang valid. Tenang saja, kami tidak akan mempublikkan jawaban Nyonya. Jawaban Nyonya kami butuh hanya untuk dokumentasi, ujar Baim meyakinkan Nara dengan cara berbohong agar Nara bersedia diwawancara sama mereka. Lisa menoleh Baim. Dengan tenangnya Baim menjawab Lisa dengan bahasa isyarat. Nara sempat berpikir sejenak, namun detik berikutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalian harus menjaga rahasia ini, jawab Nara percaya pada kedua wartawan itu. Nara menjawab semua pertanyaan yang wartawan itu ajukan padanya. Hal itu mempermudah Lisa dan Baim mengumpulkan informasi yang akurat. Mereka bertiga tampak serius. Yap, Nara tidak tahu sama sekali kalau saat ini ia kena jebak sama Lisa dan Baim, yang berujung ia akan